Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Nah, biasanya ada sebagian bagi kita yang diberikan karunia oleh Allah tetapi dilarang sombong. Tapi sebagian orang justru iri dengan karunia yang diberikan kepada orang lain. Nah, inilah penyakit hati yang harus kita cermati yang akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita sekaligus guru kita yang mulia Al-Mukarram Habibana Habib Nabil. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat curahan ilmu-ilmu dan berkah dari beliau. Juga yang tidak kalah mulianya host kita yang luar biasa Al-Mukarram Ustadz Agung Izul Haq. Kita doakan beliau semoga senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Madinah Parung Bogor dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Bu, Pak, bagaimana sih rasanya kalau kita punya harta banyak yang telah kita kumpulkan susah payah, siang malam kita usahakan, begitu kita dapat, kita kumpulkan, ternyata kemudian lenyap, terbakar api, tidak tersisa hingga tinggal debu dan arang saja. Kira-kira rasanya gimana, Bu? Sedih ya? Sedih beut. Sedih banget. Bahkan tidak jarang ada yang depresi dan stres berat. Betul. Tapi apakah sama kesedihan kita ketika amal yang tidak kita lakukan, amal yang telah kita kumpulkan siang malam setiap hari, satu persatu hilang, terkikis, terbakar, lenyap, tinggal debu berterbangan. Kira-kira sedihnya sama enggak, Bu? Ah, yang benar. Banyak mungkin di antara kita ketika amalnya hilang satu persatu, lenyap, tidak sadar. Asik-asik aja, bahkan ada yang tidak peduli ketika amalnya lenyap, tidak tersisa hingga tinggal debu berterbangan. Kapan itu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika orang yang dengki mendengki. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit selain sombong yang tadi disampaikan oleh Habibana, yang mesti kita waspadai juga adalah dengki. Apa sih dengki itu? Al-hasadu huwa tamanna zawalin ni'mati an sahibiha. Yakni menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Dalam bahasa iklannya, senang ketika orang lain susah, susah ketika orang lain senang. Begitu hebat penyakit ini sehingga tidak menginginkan orang lain senang. Bahkan senang ketika
ngelihat orang lain susah. Lihat orang makan ikan, dia yang ketulangan. Ini model ini. Lihat orang naik jabatan, darah tingginya yang naik. Lihat orang usahanya sukses, asam lambung kumat. Bahkan lihat orang baru beli mobil, masuk rumah sakit. Dijenguk sama teman-temannya, kebetulan ada ibu-ibu yang lemes mulutnya. Jeng, kenapa? Itu tetanggamu yang kemarin baru beli mobil, sekarang bangun rumah kayak istana loh, jeng. Klepek, mati tuh. Masya Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kata beliau, ada 3 penyakit yang sangat berbahaya dan ini selalu muncul dari masa ke masa, zaman ke zaman. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha, yakni 3 penyakit itu bisa membinasakan diri seseorang. Wahia ummahatun li jumlatin minal khaba'isi siwaha. Dan dia 3 penyakit itu adalah induk yang menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang lain. Apa itu? Wahia al-hasadu warriya'u wal-ujbu. 3 itu adalah yang namanya hasad, riya, dan ujub. Sebagaimana tadi yang namanya sombong, itu luar biasa dijelaskan oleh Habib. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa disuruh waspada. Bahkan Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati, waspada dengan yang namanya hasad, karena hasad memakan kebaikan-kebaikan bahkan lebih cepat ketimbang api memakan kayu bakar. Masya Allah. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa yang paling dahsyat penyakit itu selain sombong adalah dengki. Karena dengki itu adalah yang menyebabkan manusia jatuh ke lembah kemaksiatan, tergelincir ke jurang kegelapan yang paling dalam. Bahkan dengki adalah dedengkotnya dari kejahatan yang membahayakan. Bahkan saudara, dengki itulah yang menghimpun segala kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan sombong sekalipun itu muncul dari dengki. Betul. Bahkan kata Habibana tadi, dosa pertama yang dilakukan oleh penduduk langit adalah sombong. Dan sombong itu berangkat dari dengki. Betul. Dan dosa juga yang dilakukan oleh penduduk bumi adalah dengki. Ketika Qabil membunuh Habil. Betul. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa manusia senantiasa dalam kebaikan ketika dirinya senantiasa jauh dari sifat dengki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah dari Mukaddimah yang insya Allah nanti mengantar kita dalam diskusi tanya jawab yang memberikan penegasan kepada kita. Ternyata memang tidak mudah menjadi makhluk pilihan Allah yang disebut dengan manusia
dititikan fujur dan takwa yang ada dalam diri kita. Ada saja gagasan-gagasan yang baik, tetapi di lain sisi kita harus menghadapi gagasan-gagasan yang buruk yang kadang akan menjermuskan kita. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita nanti di 3 segmen yang telah kami siapkan akan menjawab pertanyaan kita tentang penyakit-penyakit hati. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.